Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih berjumpa lagi pada pembahasan kuis USP Bahasa Indonesia tahap yang ketiga. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua ya teman-teman. Nah, terus selalu semangat dan selalu berdoa. Ya, sekarang kita mulai pembahasan USP Bahasa Indonesia tahap yang ketiga. Nomor 1. Cermati teks percakapan berikut. Pertanyaannya, tanda baca yang tepat untuk melengkapi setelah kata bercetak tebal adalah kata yang bercetak tebal adalah kata Bandung. Nah, untuk memisahkan antara nama kota Bandung dengan provinsinya yaitu Jawa Barat, maka diberi tanda baca ya koma. Jawabannya B. Next, nomor 2. Cermati paragraf berikut. Kata yang sesuai ejaan tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, jadi teman-teman mencari kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut ya. Februari itu baku, objek itu baku, kemudian cenderamata, apa cenderamata yang baku? Ya, betul. Yang baku adalah cenderamata. Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Next, nomor 3. Penggunaan tanda baca koma yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Jadi ada penggunaan tanda baca koma tetapi tidak tepat. Itu terdapat pada kalimat yang mana? Ya. Yang A. Kapan kamu datang ke sini, Andi? Ke sini, koma, Andi, karena sapaan sebelum kata Andi, koma, betul? Nah, kapan itu menandakan kalimat tanya. Harusnya setelah kata Andi adalah tanda tanya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah A. Next, nomor 4. Perhatikan penggalan surat berikut. Tanda baca yang tepat pada penulisan singkatan SD pada penulisan kalimat yang bernomor 2. Kalimat yang bernomor 2 pada penggalan surat adalah YTH yang terhormat, orang tua siswa kelas 1 SD 1 sampai dengan 5. Nah, untuk penulisan singkatan sampai dengan itu menggunakan tanda titik, yaitu S kecil titik D kecil titik. Jadi jawabannya adalah D. Next, nomor 5. Ya. Nomor 5 pasti teman-teman tahu semua ya, itu gambar apa? Ya, betul. Itu adalah gambar bunga Rafflesia arnoldii. Ya, nama Latin dari Rafflesia arnoldii. Jadi teman-teman mencari kalimat deskripsi, paragraf deskripsi yang tepat mendeskripsikan gambar tersebut ya. A. Nama Latin Rafflesia arnoldii. A sampai dengan D diawali dengan kalimat yang sama. Memiliki bunga berukuran besar, ya betul. Tidak berakar, ya tidak berakar, betul. Ya, bunga Rafflesia arnoldii tidak berakar berarti A dan B betul, sedangkan C dan D salah. Jadi C dan D tidak usah kita pilih. Sekarang kita fokus ke pilihan A dan B. Tidak memiliki daun, betul, dua-duanya A dan B, dan tidak bertangkai, betul. Nah, sekarang yang membedakan antara A dan B. Bunga Rafflesia yang A itu merupakan endemik di Pulau Kalimantan, sedangkan yang B endemik dari Pulau Sumatera. Padahal bunga Rafflesia itu merupakan bunga endemik di Kota Bengkulu. Nah, Kota Bengkulu itu ada di mana? Iya, betul, ada di Pulau Sumatera. Jadi nomor 5 jawabannya adalah B. Next, nomor 6. Perbaikan tata kalimat yang dicetak miring pada paragraf di bawah ini adalah, nah, kalimat yang dicetak miring berbunyi,
Air murni kelapa yang tinggi mengandung nilai gizi. Nah, kalimat itu tata letaknya itu belum tepat, sehingga tidak mempunyai makna kalimat yang tepat. Nah, kita cari, kita betulkan supaya menjadi bermakna yang tepat. Ya, jawabannya adalah air kelapa murni mengandung nilai gizi yang tinggi. Jawabannya B. Nomor 7. Bacalah penggalan pidato berikut. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan pidato di atas adalah, pidatonya berbunyi, hadirin yang saya hormati, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah bijaknya jika lingkungan kita enak dipandang dan nyaman. Berarti temanya pidato itu tentang kebersihan. Kita cek yang A. Oleh sebab itu, marilah kita hidup saling membantu. Kurang tepat. B. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Juga kurang tepat. C. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bergotong royong. Iya, tepat karena ini berhubungan dengan kebersihan. Nomor 7 jawabannya adalah C. Next, nomor 8. Nah, Ustazah yakin nih teman-teman semua pasti bisa menjawab ini ya. Bacalah petunjuk acak penggunaan GPS atau peta navigasi elektronik pada HP. Ya, kita lihat. Yang pertama, ketika kita mengaktifkan GPS, yang pertama apa dulu? Ya, yang pertama adalah tentukan lokasi Anda sekarang berada, nomor 1. Setelah itu, tentukan tujuan perjalanan, nomor 3. Setelah itu, tuliskan tujuan pada layar GPS. Dan yang terakhir, hidupkan pemberitahuan suara jika kita berada pada berkendara sendiri. Jadi, nomor 8 jawabannya adalah D. Next, nomor 9. Perhatikan bacaan berikut. Pertanyaannya, sikap tokoh Anindita yang patut kita teladani atau kita contoh adalah, kita cek dulu. Sudah berkali-kali Anindita mengikuti turnamen bulu tangkis, tetapi sampai saat ini dia belum pernah menjadi juara. Sekalipun begitu, dia tidak pernah patah semangat. Dia tidak pernah patah semangat. Meskipun dia sudah berkali-kali mengikuti kompetisi tetapi selalu gagal. Nah, itulah sifat dari Anindita yang perlu kita contoh. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah tidak putus asa menghadapi kegagalan. A. Next, nomor 10. Konflik dari cerita di bawah ini adalah konflik permasalahan yang terjadi pada cerita tersebut adalah setelah teman-teman baca ditemukan jawabannya, yaitu Ani dijauhi teman-temannya karena ia sering berbohong. Jawabannya adalah C. Next, nomor 11. Lingkungan di Curug ini masih natural dengan hutan produksi dan lindung yang terjaga baik. Nah, sinonim atau persamaan kata dari kata natural adalah natural, masih natural, berarti alami. Jawabannya A. Next, nomor 12. Bacalah penggalan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 12 sampai dengan 14. Jadi satu cerita, satu bacaan untuk menjawab 3 nomor. Nomor 12 pertanyaannya, latar tempat pada cerita di atas adalah Nah, di situ teman-teman pasti bingung. Wah, ada kerajaan Galuh Pakuan di situ ada. Hutan Pakis Aji ada. Desa Petambakan tidak ada. Berarti itu pasti salah.
Kota, kadipaten, kuta, negara. Wah, ini kayaknya ada, tetapi di situ ada kata kota, padahal di situ hanya kadipaten. Nah, yang paling mendominasi untuk jawaban yang paling tepat di situ adalah peristiwanya. Peristiwa apa yang terjadi di situ? Nah, peristiwa itu terjadinya di mana? Ya, peristiwa yang terjadi di situ adalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh Jaka Meruyung. Nah, hutan itu ada di mana? Iya, hutan Pakis Aji. Jadi peristiwa yang diceritakan dalam cerita itu terjadi di hutan Pakis Aji. Jawabannya adalah B. Nomor 13. Watak dari tokoh utama. Watak itu sifat. Tokoh utamanya siapa? Jaka Meruyung. Ya. Nah, di situ tokoh utama itu mempunyai watak apa? Ada pada kalimat kedua, baris yang kedua. Ia tidak senang dengan kemewahan dan kemegahan istana. Dia lebih memilih berpetualang untuk mengembara sembari melakukan syiar ajaran kebaikan. Jadi, watak dari tokoh utama adalah ia A. Sederhana dan senang melakukan syiar kebaikan. Nomor 14. Tokoh utamanya, ya tokoh utama di situ. Tokoh utamanya adalah Jaka Meruyung. Ya, 14 D. Nomor 15. Akibat arus air yang deras, usaha titik-titik anak tidak berhasil. Nah, kata bentukan apa yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas? Kata bentukan adalah kata berimbuhan. Nah, dalam pilihan A sampai dengan D itu merupakan kata berimbuhan dari kata dasar selamat. Nah, kita cari kata mana yang paling tepat untuk kata bentukan mana yang paling tepat untuk melengkapi. Ya, kata bentukannya yang paling tepat adalah kata penyelamatan. Jadi, akibat arus air yang deras, usaha penyelamatan anak tidak berhasil. 15 jawabannya C. Next, nomor 16. Pak Hamdan mempunyai 2 anak, yaitu Joko dan Joni. Kedua anaknya titik-titik. Setiap hari kedua anak itu bertengkar. Nah, anaknya selalu bertengkar. Ada saja permasalahan yang menjadi penyebab pertengkaran. Nah, peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ya, yang A. Bagai anak ayam kehilangan induknya. Itu artinya bagaikan seseorang yang kehilangan panutannya. B. Ada udang di balik batu. Artinya ada maksud yang tersembunyi. C. Bagai kerbau dicucuk hidungnya. Ya, ini bagaikan orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. D. Bagai kucing dan anjing. Ya, ini bagaikan orang yang selalu bertengkar. Jadi nomor 16 jawabannya adalah ya, betul, D. Next, nomor 17. Wilayah Indonesia terletak di garis titik-titik sehingga hanya mengalami 2 musim. Nah, garis apa itu yang menyebabkan Indonesia hanya mengalami 2 musim? Iya, betul, yaitu garis khatulistiwa. Ya, kalau garis meridian itu berarti garis hayal bujur barat itu membagi belahan bumi menjadi bagian barat dan bujur barat dan bujur timur. Ya, jadi nomor 17 jawabannya adalah D. Garis khatulistiwa atau garis ekuator. 18. Bu Ana titik-titik menerima musibah yang menimpa anaknya. Nah, ia tidak putus asa untuk mengupayakan
kesembuhan atas sakit yang diderita oleh anaknya. Nah, kata ungkapan mana yang paling tepat untuk melengkapi teks ungkapan itu adalah kata yang mempunyai arti tidak sebenarnya. Bu Ana setengah hati berarti kurang ikhlas. Bu Ana kurang ikhlas menerima musibah. Nah, kurang tepat. Lapang hati berarti ikhlas. Iya, betul. Nomor 18 jawabannya adalah B. Ya, kalau yang C, tinggi hati itu artinya sombong, miskin hati artinya tidak punya belas kasihan. Next, nomor 19. Bacalah paragraf di bawah ini. Pertanyaannya, istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat pada paragraf di atas adalah, ya kita baca paragrafnya ya teman-teman. Hari ini Andi tidak masuk sekolah karena sakit. Ia terkena diare sehingga sering buang air besar dengan mengeluarkan cairan terus-menerus. Karena banyak mengeluarkan cairan, maka Andi mengalami kekurangan cairan. Banyak mengeluarkan cairan sehingga mengalami kekurangan cairan. Nah, itu disebut apa? Ya, betul. Jawabannya adalah dehidrasi. A. Rehabilitasi itu apa? Ya, yaitu proses membantu suatu penyembuhan atau membantu proses suatu penyembuhan. Kemudian amputasi, pemotongan salah satu anggota tubuh. Ya, tentunya itu karena unsur kesehatan. Yang D, halusinasi atau mengalami angan-angan, ya, halusinasi, berandai-andai, suka berandai-andai. Ya. Next, nomor 20 atau nomor yang terakhir. Bacalah paragraf di bawah ini. Pertanyaannya, perbaikan kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat yang di garis bawah adalah, kalimat yang di garis bawah berbunyi. Ya, teman-teman cermati kalimat yang di garis bawah pada kotak soal tersebut ya. Museum BRI, museum, betul penulisannya ya, itu yang baku adalah museum bukan museum. Museum BRI terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kedung Wuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Nah, penggunaan ejaan yang betul adalah museum, sudah betul. BRI itu singkatan, BRI hurufnya besar semua, terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Jalan J-nya besar karena diikuti nama jalannya. Jalan J-nya besar, Jenderal J-nya besar, Sudirman S-nya besar, Kedung Wuluh K-nya besar, koma betul, Purwokerto Barat P-nya besar, B-nya besar, Kabupaten Banyumas, yaitu sudah betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, nomor 20 jawabannya adalah C. Ya, alhamdulillah teman-teman. Pembahasan USP Bahasa Indonesia tahap yang ketiga sudah selesai. Ya, teman-teman terus semangat ya untuk mengikuti kuis USP selanjutnya. Ustazah pesan, selalu jaga kesehatan, selalu berdoa, dan selalu menjaga sholat 5 waktu. Ya, Ustazah akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi